Mari Anda membuka kembali di Yohanes pasal 4, saudara. Kita masih membahas satu hal yang penting yang selalu kita tekankan di sini adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Katakan, sebagai orang yang percaya, Anda harus bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa. 1, 2, 3. Apa? Coba ulang. Anda harus apa? Apa yang menjadi? Oke, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23, saudara boleh membaca itu kembali. Dua, tiga. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, sebab Bapa, garis bawahi, sebab Bapa mengkehendaki atau Bapa menginginkan atau yang diinginkan dan dirindukan oleh Bapa seperti itu. Itu digaris bawahi supaya Anda bisa mengerti dan Anda bisa memahami apa yang harus Anda buat selama Anda hidup sebagai orang yang tanda kutip percaya sama Dia. Katakan sebelah kiri kananmu, kalau Anda percaya sama Dia yang kudus dan yang benar, Bapa kita, maka Anda harus bisa tahu apa yang dikehendakinya. Katakan, harus tahu apa kehendaknya. 1, 2, 3. Omong kuat, harus tahu apa kehendaknya. Ada banyak kehendaknya, ada banyak yang diinginkannya, yang dirindukannya supaya anak-anak manusia yang percaya sama Dia itu lakukan. Ada banyak. Kita tidak bisa bahas semua satu hari, tidak bisa. Hari ini Anda punya bagian untuk mendengar yang diinginkan oleh Bapa, yaitu penyembah yang benar. Garis bawahi, katakan penyembah yang benar. 1, 2, 3. Penyembah yang benar. 1, penyembah yang benar. 1, 2, 3. Minggu lalu Anda belajar, penyembah yang benar itu artinya ini orang punya status menjadi orang benar. Ada amin? Untuk menjadi orang benar, teman, bukan karena hasil usahamu, setuju katakan amin. Tetapi karena iman percayamu kepada Dia yang kudus dan yang benar, maka engkau dibenarkan di dalam Dia. Dibenarkan dengan apa? Dengan darahnya. Ada pengampunan di situ. Engkau dikuduskan di situ. Dibenarkan karena imanmu. Jadi perhatikan, ada iman, ada darah Bapa kita. Setuju katakan amin. Itu yang membenarkan kamu dan saya. Katakan sebelah kiri kananmu, bukan hasil usahamu. 1, 2, 3. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa apa? Bekerja dengan caranya, berusaha dengan caranya, membuat dirinya jadi benar. Tidak ada. Karena yang benar itu cuma satu, Bapa kita. Setuju katakan amin. Dan kita percaya sama Dia yang benar, maka Dia yang benar itu akan membenarkan kamu. Kenapa kita harus dibenarkan? Karena kita semua telah berdosa, telah jatuh dalam dosa. Ada dosa dari Adam dan Hawa sana. Setelah itu kehidupan kita belum mengenal Bapa, tapi kelakuan kita kayak setan. Sudah percaya sama Dia tapi jadi orang Kristen turunan, bukan orang Kristen sejati yang berjumpa secara pribadi dengan Bapa. Sehingga seringkali kita membangun iman kita dengan dasar diri kita, bukan dengan iman dasarnya Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Makanya Anda dan saya harus apa? Menjadi orang apa dulu? Orang benar. Baru bisa menyembah Bapa dengan benar. Setuju katakan amin. Karena Bapa bilang begini, sudah tiba saatnya dan sekarang saatnya penyembah-penyembah itu, yaitu penyembah yang mana? Penyembah yang benar. Akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi Anda lihat, status benar itu penting tidak teman? Katakan sebelah kiri kanan, sangat amat penting. 1, 2, 3. Dan jangan langsung punya patokan sama seperti banyak pembicara atau banyak Tuhan berkata begini. Yang penting percaya kita sudah jadi orang benar. Kakak, proses untuk kamu menjadi orang benar itu susah loh. Karena untuk menjadi orang benar Anda harus hidup seperti apa yang diinginkan oleh Bapa. Lihat saya. Ini kita akan masuk di yang kedua, yang menyembah dalam roh dan yang benar ini. Saudara perhatikan, Anda percaya, kemudian Anda hidup di dalamnya, ada dua sisi yang berbeda Kak. Dibenarkan, amin, karena imanmu. Karena lu percaya Dia telah mati buat kamu, setuju katakan amin. Tapi yang menjadi persoalan kakak,
ada banyak orang yang tidak bisa mempertahankan status dia menjadi orang benar. Bisa nangkap? Makanya setelah Anda jadi benar, dia bilang Anda harus jadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan yang benar. Sekali lagi, dapat yang menjadi orang benar dengan iman dan dengan darah Bapa kita. Setuju katakan amin. Anda jadi orang benar, setuju katakan amin. Oke. Sekarang persoalan yang kedua, ketika Anda menerima status Anda menjadi orang benar, Anda harus berjuang, Anda harus bergulat dengan diri Anda supaya yang benar itu tetap ada di dalam diri kamu. Status orang benar itu tetap ada di dalam diri kamu. Makanya dibilang apa? Yang menyembah Bapa di dalam roh dan yang benar. Itu dua sisi yang berbeda. Penyembah benar, menyembahnya seperti apa? Jadi status kamu dibenarkan oleh Bapa. Yang kedua, kamu harus berjuang supaya yang benar, status kamu orang benar itu tetap ada. Caranya ke mana? Harus menyembah Bapa dalam roh, harus menyembah Dia di dalam kebenaran. Sekarang pertanyaannya, menyembah dalam roh itu seperti apa? Apakah lagi menyanyi-menyanyi seperti tadi, langsung tiba-tiba WL bilang, mari kita semua berbahasa roh. Langsung semua berbahasa roh rame-rame, kemudian menari di dalam roh, bersukacita dalam roh. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bukan itu yang diinginkan Bapa. 1, 2, 3. Kamu belajar satu hal, saya mau kamu mengerti ini. Orang berbahasa roh kalau depan umum, Kak, ini kita belum masuk ya, tapi ini informasi pengetahuan buat teman-teman di sini. Bahasa roh itu gunanya untuk apa, Kakak? 1, membangun dirimu. 2, membangun jemaat. Itu 2 fungsinya. Amin. Membangun dirimu itu apa? Ketika lu berbahasa roh untuk menguatkan dirimu, memampukan dirimu untuk bisa bertahan dalam situasi tertentu. Karena itu bahasa tidak dimengerti oleh lu pun diri, yang dimengerti hanya cuma itu bahasa malaikat, istilahnya begitu, bahasa sorga sana. Yang kedua, membangun jemaat itu pada waktu apa? Lu berbahasa roh di depan umum, pastikan ada 1-2 orang yang bisa mengartikan bahasa roh. Itu kata Alkitab. Sehingga orang bisa tahu apa sih yang diinginkan oleh Bapa ketika pakai lupu mulut untuk bicara. Jadi bukan bahasa roh itu sebagai satu tanda bahwa lu dipenuhi oleh Roh Kudus saja, tidak, Kak. Atau sebagai tanda bahwa lu lagi menyembah di dalam roh. Tidak, keliru itu pengertian. Bisa nangkap sampai sini, Kakak? Oke. Itu informasi buat teman-teman. Jadi kalau ada kamu pergi di dalam satu kebaktian, kata apa, bilang, ayo semua pukul-pukul lupu mulut, bilang ayo bahasa, begitu, lupu kembali tempeleng, bertobat, begitu aja. Ada amin? Karena bahasa roh itu tidak untuk dipermainkan, Kak, bukan untuk dipertontonkan. Setuju katakan amin? Jangan lu gaya-gaya bilang lu sudah dibaptis Roh Kudus, kemudian langsung lu bahasa roh, kemudian lu pertontonkan dan lu banggakan lu punya bahasa roh ke semua orang. Tidak bisa, Kak. Fungsinya 2 tadi, membangun siapa? Membangun dirimu sendiri. Dan juga membangun dirimu sendiri ketika lu berbahasa roh untuk lu sendiri. Tapi kalau lu berbahasa rohnya kepenuhannya di tengah umum, maka pastikan ada orang lain yang bisa mengartikan bahasa roh itu sebagai pesannya Bapa buat jemaat. Sehingga jemaat itu menjadi dibangun di dalam iman. Setuju katakan amin? Jadi kalau ada orang bilang gini, mari saya latih lu bahasa roh, lu tempeleng sendiri. Karena bahasa roh itu karunia. Karunia itu artinya apa? Dianugerahi. Anugerah. Berarti tidak semua orang menerimanya. Berarti ada syarat ketika lu mau menerima itu. Ada yang harus lu persiapkan dalam lu pun diri. Ada amin? Namanya anugerah. Bisa Bapak kasih langsung, bisa lu berjuang, sudah setia-setia baru Bapak kasih. Ya. Suka-sukanya Bapak, setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bahasa roh bukan untuk gaya-gaya. 1, 2, 3. Kalau ada di sini suka bahasa roh, lu diam-diam di situ. Jadi kalau Anda sudah bahasa roh, pastikan Anda bisa artikan. Selama Anda tidak bisa artikan, sudah tahan. Tapi kalau lu bisa tahan karena ada pesan Bapak, lu bahasa roh situ lu artikan sudah. Saya siap menerima. Tapi lu bikin kacau sama orang semua, konsentrasinya hilang. Orang yang mendengar juga semakin takut, orang yang mendengar juga semakin risih, dan akhirnya apa yang mau ingin disampaikan oleh sabda Bapak ini akhirnya menjadi buyar. Kan tidak bisa begitu. Berarti itu bukan dari Bapa. Yang dari Bapa selalu katakan Roh Kudus itu tertib dan teratur. Amin. Dia terarah.
dia teratur. Setuju katakan amin. Tidak harba biru. Bisa nangkap sampai sini? Oke, itu kita maksud di situ ya. Supaya Anda mengerti dulu. Jadi menyembah dalam roh itu bukan soal itu, Kak. Tapi menyembah di dalam roh itu artinya yang pertama, Roma pasal 12 dulu. Proses yang pertama yang harus lu hidupi adalah engkau harus mempersembahkan dulu tubuhmu. Roma pasal 12 ayat 1. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa, aku menasihatkan kamu supaya apa? Sebagai yang kudus. Lihat, ibadah yang sejati bukan soal penyembahan yang lu ungkapkan, bukan soal persembahan yang lu bawa, Kak. Tetapi ini persoalan tentang tubuhmu. Makanya Yohanes 4 bilang apa? Penyembah-penyembah benar. Lihat, kata penyembah itu orang, pribadi lepas pribadi. Setuju katakan amin. Ini bukan sekelompok orang, tapi orang, perorangan. Penyembah-penyembah ini berbicara tentang pribadi. Harus apa dulu supaya lu bisa menyembah dalam roh? Lu persembahkan lu pun tubuh dulu. Yang pertama yang harus Anda buat sebagai orang percaya, kakak, Anda harus apa terlebih dahulu? Mempersembahkan tubuh. Tubuh yang dulunya dipakai sebagai alatnya setan. Mata lihat yang tidak baik, tangan suka mencuri, kaki suka melangkah ke tempat yang tidak benar, hati hanya cuma kebencian, iri hati, dengki, marah, apalagi. Pokoknya semua yang ada di ketumpung hati yang menajiskan ketong. Bapak bilang apa? Semua harus disingkirkan karena lu harus mempersembahkan. Anda punya tubuh ini ada 3 nah. Tubuh ini dipersembahkan menjadi persembahan yang apa, Kak? 1, hidup. Karena ada ayat bilang begini, kamu hidup tetapi mati. Kamu harus bisa memastikan hidupmu memiliki hidup di dalam kamu. Mengerti artinya? Ini lo hidup bergerak. Ini artinya hidup. Tapi di dalam diri orang itu ada 2 sisi, Kak. Mati atau hidup. Mati bicara tentang soal dia dikuasai oleh keinginannya sendiri dan maut. Hidup berarti dia dikuasai oleh Bapa. Setuju katakan amin. Makanya kamu hidup tetapi mati, kata Wahyu. Aku tahu jerih payahmu, aku tahu susah payahmu, aku tahu pengorbananmu, aku tahu pelayananmu, tetapi aku mau mencela engkau hidup tetapi mati. Kenapa orang seperti itu? Persembahkan tubuhnya seperti apa dulu, Kak? Dia persembahkan dia punya hidup, miliki hidup, maka seluruh tubuhnya ini bukan lagi menjadi senjata kelaliman, bukan lagi senjata yang hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk menyenangkan daging. Tidak bisa. Makanya Anda harus bisa sampai memberi hidupmu, tubuhmu hidup, persembahan yang hidup, yang tidak ada mati-matinya. Setuju katakan amin? Tidak ada unsur mautnya di dalam. Setuju katakan amin? Tidak ada keinginan daging, mata dan gangguan hidup yang menguasai kamu. Gila. Itu pertama. Kedua, kudus. Ya kalau mati daging ya pasti kudus. Setuju katakan amin? Sudah kudus pasti berkenan tidak di hadapan Bapa? Ya otomatis. Setuju katakan amin? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Sudahkah Anda mempersembahkan tubuhmu pada Bapa? Atau Anda masih bermain-main dengan tubuh Anda? Mau kasih ke Tuhan tapi masih setengah-setengah. Mau kasih ke Bapa tapi masih pikir-pikir. Karena pasti susah ini hidupnya. Kasih tahu ikut Bapa tuh tidak gampang. 1, 2, 3. Susah, sulit. Iya. Tapi persoalannya Bapak suruh apa terlebih dahulu untuk lu jadi penyembah yang benar? Persembahkan apa? Persembahkan tubuh. Masalahnya di sini, Kak. Orang tidak bisa menyembah Bapa dalam roh kalau yang bermasalah ini tubuh, Kak. Tidak bisa. Tubuh ini harus kamu taklukkan terlebih dahulu, baru Anda bisa menyembah Dia di dalam roh. Setuju katakan amin. Kata Alkitab bilang apa? Hidupmu dipimpin oleh roh. Jadi pastikan Anda punya tubuh ini dulu dikalahkan, ditaklukkan. Kenapa harus ditaklukkan kita pun diri, kakak?
Kamu lihat, kamu di dalam kamu ini ada manusia roh namanya. Manusia roh ini dari Bapa di Sion sana, kamu diturunkan ke bumi, masuk ke dalam manusia daging kamu, tubuh daging ini. Persoalannya manusia roh punya keinginan, manusia daging juga punya. Nah ini bertabrakan kakak. Anda harus berjuang untuk bisa mensinkronkan, di mana manusia roh harus lebih berkuasa atas manusia daging. Sehingga kalian punya manusia daging ini tidak mampu menguasai kamu dan mengarahkan dan menuntun kamu kepada hal-hal yang negatif. Hal-hal yang merusak hubungan kamu dengan Bapakmu. Setuju, katakan amin. Itu yang harus Anda bisa pastikan dalam Anda pun diri. Berarti beta punya musuh terlebih dahulu apa? Dirimu sendiri. Makanya kalau lu lihat orang begini kau mau omong, berarti lu yang bermasalah. Lu lihat apa? Selumbar di mata orang. Tapi di lupu muka ini ada balok besar, lu son lihat. Lu son lihat bahwa lu punya diri itu masalahnya lebih besar daripada orang lain. Tapi lu pun nilai orang ini, astaga. Makanya ketika seorang itu suka menilai dan menganggap remeh orang, ingat ini baik-baik. Selalu dia memprotes orang, selalu dia menganggap remeh orang, selalu dia menganggap bahwa dia lebih baik dari orang lain. Sebenarnya tuh dia lebih bermasalah. Dia lagi bermasalah kak. Ya gitu, kayak begini, kau begini, ini satunya ke orang, satu masalah sah. Tapi ini ada 4 yang menuju ke dia. Itu paling gampang untuk kamu mengerti. Seperti ayat bilang, selumbar di mata orang lu lihat, sepotong saja lu lihat. Tapi lu di balok ada di mata lu son lihat. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jangan cerita menjelekan orang. Kau yang bermasalah lebih banyak. Katakan sebelah kiri kanan, stop. Semakin lu menjelekan orang, lu lebih jelek. 1, 2, 3. Omong kuat. Semakin lu tidak suka, sebenarnya tuh lu yang sebenarnya parah. Katakan sebelah kiri kanan, hati-hati. Bisa nangkap sampai sini kakak prosesnya? Untuk bisa menyembah di dalam roh harus apa terlebih dahulu kakak? Persembahkan dulu tubuh. Tidak gampang kak. Kemarin jadi orang benar karena iman, karena darah Bapa kita, amin. Anda punya kerja sekarang yang kedua, harus apa? Persembahkan Anda punya tubuh dong. Anda sudah punya iman sekarang. Jangan sampai punya iman, terima jadi orang benar karena darah Bapa. Setelah itu Anda hidup santai-santai. Nggak bisa kak. Ada satu hal yang harus Anda buat. Persembahkan dulu tubuh. Dan itu bukan lu tunggu biar Bapa saya yang jama beta kak. Amin. Bapa bisa jama orang kalau ada wadah kak. Ada apa kakak? Wadahnya apa? Hati lu. Jangan lu pikir lu percaya habis itu dia jama-jama lu. Nggak bisa kak. Kau harus berjuang kakak. Makanya ada kata bilang apa? Carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Sekarang saya tanya, cari itu duduk santai atau bekerja kak? Itu kata kerja atau kata mati begitu? Tidak toh? Itu kata kerja kak. Berarti ada usaha, ada sesuatu yang harus lu lakukan. Karena lu sudah terima anugerah, lu sudah terima status sebagai orang benar. Apa yang harus lu buat? Duduk ke tengah jadi orang benar terus? Tidak kak. Persembahkan lu punya tubuh. Jadi pulang sebentar, koreksi dirimu. Minta penolong itu mengkoreksi kamu. Supaya kamu mengerti, saya ini sudah persembahkan saya pun tubuh atau belum. Atau saya punya tubuh masih menjadi senjata setan. Ada yang masih onani, masih masturbasi, masih melakukan hal yang negatif, masih menyimpan dendam, masih marah dengan papa, mama, sonde suka dengan kawan, pacaran harba biru. Kasih sebelah kiri kananmu, tubuh masih dipakai setan. 1, 2, 3. Jadi Anda harus apa? Tinggalkan. Katakan tinggalkan dulu semuanya. Ada amin? Lihat ayat yang ke-2 dari Roma pasal 12 tadi kak. 2, 3. Janganlah kamu menjadi, tetapi sehingga mana apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa. Anda lihat, berubahlah dengan pembaruan akal budi. Sekarang saya tanya, berubahlah dengan pembaruan akal budi. Berarti itu bagian kamu tidak?
Bagian ketong manusia yang harus berjuang untuk berubah. Setuju, katakan amin. Maka dia akan tolong kamu untuk menjadi orang yang berubah. Tapi kalau ketong sudah mau berubah, ketongnya cuma nanti saya ada waktu. Sudah bisa. Sekarang kata Bapak, sudah tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar. Sekarang tiba saatnya. Waktunya sekarang. Anda tidak bisa bilang, beta bro nanti beta minta tanda dari Bapak. Nanti sakit penyakit, bahwa ini sudah. Lu bikin sakit badan, betul tidak? Lu mau berdoa supaya sembuh, atau lu mau berdoa ketemu Tuhan? Coba saya tanya. Selama lu masih sehat-sehat begini, ini yang koreksi diri, kau bertobat. Setuju, katakan amin. Jangan sakit kau tinggal tulang, baru lu bilang gini, Tuhan, ku serahkan hidupku, tubuhku ini lu pakai sudah. Nanti kalau beta sembuh, Tuhan pakai. Lu pikir apa kok? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Masih sehat, otak tuh main, 1, 2, 3. Maka dia bilang apa? Berubahlah dan pembaruan apa? Nih pakai otak, kasih tahu. Makanya pakai otak. 1, 2, 3. Omong kuat pakai otak. Iya, termasuk mau jatuh cinta juga pakai apa duluan? Bukan pakai? Tidak boleh. Nanti perasaan itu. Perasaan itu sedikit saja. Ya 0,5%. Yang ada tuh pakai logika, otak. Supaya besok-besok dia mau putus-putus toh. Nanti dia pakai alasan lagi, nanti beta bunuh diri. Nanti beta silet di sini. Silet. Nanti beta mau lempar beta pun diri. Farek. Kadang-kadang kan perempuan kalau sudah pakai perasaan, takut. Padahal dasarnya dia suka lain. Tapi karena gara-gara perasaan yang lebih tajam daripada otaknya, akhirnya ya mau putus sudah jadi. Ya terpaksa jalan supaya seolah-olah menyelamatkan laki-laki. Makanya yang perempuan pakai beta sun bisa hidup tanpa lu. Ini beta su gores-gores nih. Jangan jadi orang yang goblok. Setuju, katakan amin. Di Facebook itu di mana-mana tuh, di Google itu banyak foto orang lagi garis-garis tangan kemudian darah keluar tuh banyak. Dia cari dia itu ada yang gelang sama kayak dia baru dia beli foto. Lu lihat beta su garis-garis beruntang saudara ini karena dia bilang lu nih. Padahal dia ada ketawa lu nih. Persembahkan tubuh. Setuju, katakan amin. Amin. Untuk jadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan benar, apa dulu? Persembahkan tubuh, Kak. Untuk bisa lu mempersembahkan tubuh, lihat, kamu jangan sama serupa dengan dunia ini. Kakak ini jalan ini satu dulu, pulang kok praktek dulu. Jangan langsung roh, jangan langsung roh. Nanti kita semua ngeroh semua. Pelan-pelan persembahkan tubuh dulu. Untuk hidup dipimpin oleh roh, ini Bapak yang tuntun, Kak. Setuju, katakan amin. Kalau Anda pun hidup, Anda punya tubuh sudah kudus, Anda punya tubuh sudah berkenan, tuntunan Bapak itu otomatis, Kakak. Setuju, katakan amin. Makanya Bapak bilang apa? Penyembah ini harus apa dulu? Benar. Setelah benar dia harus apa dulu? Nih, berjuang untuk dia penghidup ini tetap hidup. Dia punya tubuh ini kudus. Dia punya tubuh ini berkenan di hadapan Bapak. Harus. Setuju, katakan amin. Kalau tidak bisa. Ada amin, Kakak? Bagaimana caranya? Ini. Selama Anda tinggal di dunia, Anda tidak boleh hidup serupa dengan dunia. Karena mana tuh, Kak? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Pulang, baca Alkitab, supaya lu mengerti yang tidak serupa dengan dunia itu apa. Jangan lu hanya harap dari hamba Tuhan. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Bertobatlah kalian semua. 1, 2, 3. Ya, saya hanya kasih ini ayat saja. Kita berdoa sudah. Amin. Tundukkan kepala.